kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung mengenai pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo. AHY menyebut Jokowi hanya tinggal gunting pita meresmikan infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Saling klaim infrastruktur mengemuka saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY membahas progres pembangunan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. AHY mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sekedar meresmikan infrastruktur yang dibangun Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan data yang dibeberkan dalam Rapimnas Demokrat, AHY mengklaim pembangunan di era SBY sudah sampai 70% karena telah direncanakan. Mulai dari bandara udara, waduk, jalan tol sampai PLTU. AHY juga mempertanyakan kenapa pemerintah Joko Widodo tidak mengucapkan terima kasih kepada SBY. Zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Artinya itu sesuatu yang fair, betul? Jangan kemudian dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur. Buktinya banyak. Data yang dibeberkan AHY pun dibantah oleh politikus Partai Golkar Ridwan Bae. Pak SBY justru cuma membangun bendungan 14 bendungan selesai konstruksi. Dan 18 bendungan adalah baru pelaksanaan konstruksi dan pada akhirnya diselesaikan juga pada daerah Joko Widodo. Kira-kira itu yang ada, fakta-fakta yang real. Kita belum bicara faktor-faktor yang lain. Sehingga Pak AHY kalau mengklaim itu harusnya memiliki data yang akurat. Itu begitu banyak yang telah dibangun oleh era Joko Widodo. Maka oleh karena itu pernyataan AHY itu adalah sebaiknya diluruskan, kita perlu meluruskan apa yang menjadi kebenaran fakta yang ada di lapangan. Membanding-bandingkan pembangunan infrastruktur dua era kepemimpinan di Republik ini, jelas butuh fakta yang bicara. Apakah umbar data pembangunan demi pembangunan sebagai bukti untuk rakyat atau hanya kepentingan elit semata? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apakah perbandingan data infrastruktur yang dipaparkan oleh AHY sesuai dengan fakta di Republik ini? Lalu apa alasan AHY menyebutkan soal hal itu di acara Rapimnas Partai Demokrat? Kami akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Demokrat, ada Bang Herman Khairon dan juga tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bang Ade Irfan Pulungan. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Ya. Selamat petang. Ya, pertama. Dan sehat selalu. Sehat selalu, semoga begitu ya Pak ya. Nah, pertama saya ingin ke Pak Herman Khairon terlebih dahulu. Kenapa sih kita ingin tahu apa yang meng-trigger Mas AHY ini mengumbar soal data progres pembangunan infrastruktur di era Pak SBY? Begini, setiap pembangunan di negeri ini pasti tidak akan terlepas dari para pendahulunya. Itu yang penting. Ya, jadi bukan saling mengklaim, bukan apa, tapi ini tidak akan terlepas. Ya, sehingga di dalam pola membangun ke depan, pemimpin yang ke depan, ini juga harus memiliki ataupun menyampaikan bahwa tidak terlepas dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan kalau melihat bagaimana sejak awal Pak Jokowi ini menjabat sebagai presiden, kan sama sekali tidak pernah menyebut. Contoh saja ya,
Misalkan Waduk Jati Gede, saya masih pimpinan Komisi 4 pada waktu itu, dan saya memang melihat bahwa sudah 95% era di akhir pemerintahan Pak SBY itu. Kemudian kan diresmikan di eranya di eranya Pak Jokowi. Tetapi sama sekali tidak menyebutkan bahwa perjalanan panjang pelaksanaan membangun bendungan Jati Gede ini juga tidak terlepas dari pemerintahan sebelumnya. Nah, contoh baiknya apa? Contoh baiknya ketika Pak SBY meresmikan jembatan Suramadu. Pada waktu meresmikan jembatan Suramadu, Pak SBY menyampaikan, ini jembatan ini digagas dan dibangun di eranya Ibu Megawati. Sehingga kemudian meneruskan dan diselesaikan di era Pak SBY pada waktu meresmikan itu. Jadi ini yang harus disampaikan. Jangan kemudian sesuatu ditutup-tutupi semuanya. Ya, contoh lagi saya contohkan, Raskin. Raskin itu sudah sangat bermanfaat bagi rakyat. Ya, tidak terlepas dari berbagai kekurangannya, tapi ini bermanfaat bagi rakyat. Tapi kemudian dirubah menjadi BPNT. Sehingga kemudian ini juga menyulitkan bagaimana stok nasional kita ya sulit untuk keluarnya karena tidak ada lagi Raskin. BPNT sedangkan diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga juga ini akan memicu terhadap tingkat harga yang lebih tinggi. Kita kemudian dapat poinnya. Kita juga bisa melihat bagaimana peresmian. Ya. Nanti kita dapat poinnya, ada beberapa contoh-contoh yang Misalkan diberikan Bandara di zaman. Kertajati. Bandara, kemudian bendungan Cipali, dan program yang lain. Jalan tol Cipali. Dan banyak sebetulnya disampaikan. Nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Irfan, tapi kita harus jeda terlebih dulu pemirsa. Kami kembali usai jeda berikut.